Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Bambang Catur Pambudi, NPM 171-103-1009. Saya di sini akan menjelaskan pertanyaan mengenai teori akuntansi. Pertama, apa itu definisi teori? Menurut Hainan tahun 1985, teori adalah sekelompok hukum atau hubungan yang diatur secara logis yang merupakan penjelasan dari disiplin ilmu. Menurut Hainan 1985. Kemudian menurut Karl Langer tahun 1973, teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung pandangan sistematis dari suatu fenomena. Menurut Karl Langer 1973. Kemudian menurut William D. Harty tahun 1993, teori adalah proses sistematik dalam merumuskan ide menjadi sebuah fenomena yang bisa dipahami. Menurut William D. Harty tahun 1993. Kemudian pertanyaan kedua yaitu definisi teori akuntansi. Menurut Vernon Kam tahun 1986, teori akuntansi merupakan suatu sistem yang komprehensif yang membagi unsur elemen yaitu unsur dasar definisi, akuntansi tujuan, kemudian prinsip dasar, dan prosedur metode akuntansi. Sumber dari artikel Ikhwanus dalam wordpress.com. Kemudian menurut Hendrickson dan Van Brecht tahun 1992, teori akuntansi adalah penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip-prinsip yang luas, a set of broad principle, yang memberikan kerangka referensi umum, kemudian untuk mengevaluasi praktek akuntansi dan memberikan pedoman dalam mengembangkan praktek dan prosedur akuntansi yang baru. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana perkembangan teori akuntansi itu sendiri. Yang pertama adalah pre-teori atau sebelum teori. Sebelum formalisasi sistem double entry di tahun 1400 sampai sekitar tahun 1400, sedikit ditulis tentang teori yang mendasari praktek akuntansi. Selama periode perkembangan dari sistem double entry, penekanan utama adalah pada praktek. Sampai tahun 1994, seorang biarawan Fransiskan Paccoli menulis dalam buku pertamanya untuk mendokumentasikan sistem akuntansi double entry, yaitu yang double entry yang kita kenal. Kemudian perkembangan ini dikarenakan untuk membenarkan praktek-praktek tertentu, namun berkembang di tahun 1800-an, menyebabkan praktek-praktek yang ada dalam metode pengajaran. Ekspresi yang cepat dalam teknologi disertai dengan pemisahan besar-besaran kepemilikan dari kontrol atas alat-alat produksi. Kemudian selanjutnya setelah tahap pre-teori, kemudian pragmatic accounting. Periode 1800 sampai 1955 ini sering disebut dengan masa ilmiah. Selama periode ini perkembangan teori yang paling prihatin dan memberikan penjelasan praktek. Penekanannya adalah penyediaan suatu kerangka penyeluruh untuk menjelaskan dan mengembangkan praktek akuntansi. Teori yang dikembangkan terutama berdasarkan analisis empiris, metode yang paling sering diadopsi dalam ilmu fisika. Analisis empiris bergantung pada pengamatan dunia nyata daripada hanya mengandalkan logika. Pada 1936, American Accounting Association merilis pernyataan tentatif prinsip akuntansi yang mempengaruhi laporan korporat. Tahun 1938, American Institute of Certificate Practicing membuat kajian independen dan dari prinsip akuntansi dan merilis sebuah pernyataan prinsip akuntansi yang ditulis oleh Sandra Harvey and Moore. Nah, kemudian normative accounting. Periode 1956 sampai 1970 diberi label masa normatif. Kenapa? Hal ini disebut periode normatif karena periode tersebut ketika teori akuntansi berusaha untuk membangun norma untuk praktek akuntansi.
Teori normatif mengadopsi tujuan, sikap, dan kemudian menentukan cara mencapai tujuan yang dinyatakan. Mereka memberikan resolusi tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini akan berdampak dari perubahan harga pada nilai aset dan perhitungan laba. Kelompok yang mendominasi periode normatif adalah para kritikus akuntansi yang biaya historis dan pendukung kerangka kerja konseptual. Kemudian positive accounting. Ketidakpuasan dengan teori normatif dikembangkan atau dikombinasikan dengan meningkatkan akses terhadap data empiris dan pengakuan meningkatnya argumen ekonomi dalam literatur akuntansi yang menyebabkan pergeseran ke bentuk baru dari empirisme yang beroperasi di bawah label teori positif. Teori positif ini akan mengarah pada prediksi bahwa manajer yang dibayar melalui rencana bonus menggunakan metode akuntansi income increasing lebih dari manajer yang tidak dibayar melalui rencana bonus. Mungkin demikian penjelasan mengenai pertanyaan berkaitan dengan teori akuntansi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.